Ya, selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang anabolisme. Anabolisme ini merupakan bagian dari proses metabolisme, ya. Bagaimana sih tahapan yang berlangsung dalam proses anabolisme, dan anabolisme itu sendiri apa? Mari kita belajar bersama dan kita lihat bersama tentang anabolisme itu sendiri. Pengertian anabolisme. Anabolisme merupakan proses asimilasi yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks dengan bantuan energi dari luar. Ada dua, bisa berupa cahaya maupun energi kimia. Adapun dalam proses anabolisme itu ternyata ada dua proses. Yang pertama ada fotosintesis dan yang kedua ada kemosintesis. Saya jelaskan secara sederhana tentang konsep dari anabolisme itu sendiri, ya. Anabolisme itu merupakan proses penyusunan beberapa senyawa organik yang nantinya akan menjadi senyawa kompleks dengan bantuan energi, ya. Jadi pada proses anabolisme itu membutuhkan energi untuk menjalankan prosesnya. Tetapi pada katabolisme, materi yang sebelumnya, itu malah menghasilkan energi, ya. Jadi kebalikannya ini dalam menjalankan tahapannya, anabolisme membutuhkan energi. Energinya berupa apa? Ada berupa cahaya, yaitu nanti fotosintesis, dan energi kimia yang nantinya masuk ke proses kemosintesis. Sekarang kita masuk ke proses yang pertama dalam anabolisme, yaitu fotosintesis. Fotosintesis itu sendiri merupakan penyusunan atau sintesis dari senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Nanti hasilnya adalah berupa glukosa. Nah, glukosa ini termasuk dalam karbohidrat monosakarida, nanti dengan bantuan cahaya matahari. Pada materi sebelumnya kan tentang katabolisme, kalian sudah melihat proses pemecahan glukosa itu sendiri, ya. Proses pemecahan glukosa menjadi menghasilkan ATP, ya. Kalau pada tahapan respirasi aerob menghasilkan 38 ATP, tetapi pada respirasi anaerob menghasilkan 2 ATP. Tapi ini kita masuk ke proses anabolisme, yaitu fotosintesis, yang nantinya hasil akhirnya akan menghasilkan glukosa. Tempat berlangsungnya ini di kloroplas. Kloroplas itu merupakan organel sel yang ada di sel tumbuhan, ya. Dalam tahapannya, fotosintesis ini ternyata ada dua reaksi utama. Ada reaksi terang dan reaksi gelap. Yang membedakan secara jelas antara reaksi terang dan reaksi gelap, ini ada tidaknya cahaya matahari, ya, ada tidaknya cahaya matahari. Kalau reaksi terang jelas membutuhkan cahaya di sini, tetapi pada reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya. Kemudian untuk proses fotosintesis ini pernah dilakukan percobaan oleh Jan Ingenhous. Jan Ingenhous ini membuktikan bahwa dalam proses fotosintesis akan menghasilkan oksigen dengan melakukan percobaan yang digunakan saat itu adalah tanaman air hidrilla. Tanaman air hidrilla ini ya bisa kalian temukan di akuarium, ya, untuk penghias akuarium. Nah, itu termasuk tanaman hidrilla, ya, tanaman air. Nah, Jan Ingenhous ini membuktikan proses fotosintesis ternyata
selain menghasilkan glukosa ternyata juga menghasilkan oksigen. Bagaimana? Kita lihat bersama. Tadi pada slide sebelumnya dijelaskan bahwa berlangsungnya proses fotosintesis ini di kloroplas. Nah, kalian perlu ketahui struktur dari kloroplas itu sendiri ya, yang mengingatkan kembali materi sel pada kelas 11 ya. Di situ sudah dijelaskan organel-organel apa saja, tapi kita hanya fokus ke kloroplas. Kenapa? Karena kloroplas ini merupakan tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Kenapa sih dinamakan fotosintesis? Karena diambil dari kata foton. Foton itu adalah cahaya ya. Jadi penyusunan senyawa, sintesis itu penyusunan senyawa organik dengan bantuan energi cahaya. Nah, maka dari itu kenapa dinamakan prosesnya fotosintesis. Nah, sekarang kita kembali ke struktur dari kloroplas yang kalian lihat saat ini. Ini adalah bagian yang terdapat di dalam kloroplas. Ada granum, stroma, tilakoid, membran dalam dan membran luar. Jadi kloroplas ini terdapat dua membran ya, ada membran dalam dan membran luar. Yang pertama saya menjelaskan tentang tilakoid. Nah, tilakoid ini merupakan kantong pipih ya, kantong pipih di dalam kloroplas yang di dalamnya terdapat pigmen yang berperan dalam proses fotosintesis. Apa pigmennya? Yaitu klorofil. Jadi klorofil itu tidak tersebar di dalam seluruh kloroplas. Ternyata klorofil itu dibungkus. Nah, yang membungkus ini namanya tilakoid kantong ya. Nah, tumpukan-tumpukan dari tilakoid ini nanti dinamakan granum atau grana ya. Tumpukan tilakoid ini dinamakan granum atau grana. Sedangkan lumen ini sebagai pembatas antara grana dengan stroma. Stroma ini merupakan matriks atau cairan yang ada di dalam kloroplas. Terus kemudian ini antara grana yang satu dengan grana yang lain ini tersambungkan oleh namanya lamela ya, lamela. Jadi lamela ini menghubungkan antara granum satu dengan granum yang lain. Jadi saya ulangi lagi, tilakoid ini merupakan kantong pipih yang di dalamnya ditemukan pigmen klorofil. Nah, pigmen klorofil inilah yang nantinya akan berperan dalam proses fotosintesis. Gabungan dari kantong-kantong pipih tilakoid ini akan membentuk granum atau grana. Ya, tumpukan tilakoid akan membentuk grana. Sedangkan cairan di dalam kloroplas itu namanya stroma. Ini penjelasan tentang bagian dari struktur kloroplas itu sendiri. Gambaran sederhana dalam proses fotosintesis bisa kalian lihat pada gambar ini ya. Ada cahaya matahari, kemudian ditangkap oleh tumbuhan. Di dalam tumbuhan, khususnya di organ daun, ada kloroplas. Nah, nanti di kloroplas itu dimulai proses fotosintesis itu sendiri. Juga dibutuhkan air di dalamnya, nanti akan naik ke atas. Bagaimana nanti tahapan-tahapan secara lebih detail dari proses fotosintesis kita lihat bersama. Tadi di slide sebelumnya dijelaskan bahwa dalam proses fotosintesis ada dua reaksi utama. Yang pertama ada reaksi terang, kemudian berikutnya ada reaksi gelap. Sudah saya jelaskan bahwa perbedaan utamanya antara reaksi terang dengan reaksi gelap adalah ada tidaknya cahaya ya. Kalau reaksi terang jelas ini dibutuhkan cahaya. Kenapa? Nanti akan digunakan sebagai energi dalam prosesnya. Sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya. Sekarang kita lihat bersama
bahan utama apa saja sih yang dibutuhkan dalam reaksi terang? Yang pertama ada klorofil. Ya, klorofil tadi ditemukan di tilakoid, dibungkus oleh kantong namanya tilakoid. Klorofil itu akan membentuk namanya fotosistem. Ya, fotosistem ini merupakan kumpulan klorofil A dengan klorofil B. Jadi klorofil A dan klorofil B bergabung membentuk namanya fotosistem. Nah, fotosistem itu sendiri nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 ini memiliki kemampuan untuk menangkap cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Ya. Fotosistem 1 memiliki kemampuan untuk menangkap cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 ini memiliki kemampuan menangkap cahaya dengan kemampuan panjang gelombangnya 680 nanometer. Bahan yang kedua yang dibutuhkan berikutnya ada air. Air ini nanti digunakan dalam pemecahan, ya. Nanti air kan rumus kimianya H2O itu nanti akan dipecah dan elektronnya nanti akan digunakan untuk mengisi kekosongan. Nanti kita lihat bersama peran air itu sendiri lebih jelasnya seperti apa. Berikutnya ada cahaya matahari. Jadi bahan utama dari reaksi terang itu ada 3, klorofil, air, dan berikutnya cahaya matahari. Tidak semua sinar cahaya matahari itu akan digunakan dalam proses fotosintesis. Jadi yang digunakan dalam proses fotosintesis itu hanya yang efektif, ya. Yang efektif digunakan dalam proses fotosintesis itu hanya sinar merah dan sinar biru, yang nantinya ini akan ditangkap oleh fotosistem. Ya, sinar merah dan sinar biru yang dihasilkan oleh cahaya matahari akan ditangkap oleh fotosistem. Tempat terjadinya reaksi terang itu terjadi di grana. Tapi jika misalkan nanti dalam soal kuis atau apapun, ya, jika optionnya ternyata tidak ada pilihan grana tetapi adanya tilakoid, kalian jawab tilakoid juga betul karena ada klorofil di dalamnya, ya, ada klorofil di dalamnya itu. Sekarang kita melihat tahapan dari reaksi terang. Tahapan pertama itu nanti namanya aktivasi klorofil. Nah, aktivasi klorofil ini nanti prosesnya dengan melepaskan elektron. Melepaskan elektron atau nama lainnya eksitasi, ya. Klorofil akan aktif terus melakukan eksitasi, akhirnya melepas elektron di dalamnya. Terus kemudian yang kedua ada fotolisis air, pemecahan air H2O, dan berikutnya ada melalui sistem transport elektron. Nah, sistem transport elektron ini ada 2. Yang pertama ada fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non siklik. Untuk siklik nanti akan menghasilkan ATP dan yang dibutuhkan dalam tahapannya adalah fotosistem 1. Sedangkan untuk non siklik ini dihasilkan ATP, NADPH dan oksigen. Yang dibutuhkan di sini ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Ini tahapan keseluruhan dari reaksi terang. Ada 3, aktivasi klorofil, fotolisis air, dan yang ketiga sistem transport elektron. Sekarang kita lihat gambaran keseluruhan dalam reaksi terang. Gambarannya adalah seperti ini. Jadi tadi
dalam tahapan reaksi terang, yang pertama kan klorofil itu akan melakukan aktivasi ya dengan melepaskan elektron. Jadi cahaya matahari, ini light ya, cahaya matahari itu akan ditangkap oleh fotosistem 2 dengan panjang gelombang 680. Nah, ketika cahaya matahari ditangkap, ini ternyata akan melepaskan elektron naik ke atas, ditangkap oleh aseptor primer. Nah, karena elektron yang ada di dalam sini lepas, otomatis kan di sini kekurangan elektron. Nah, untuk menutupi atau menambal kekurangan elektron di sini, dipecahkanlah air H2O. H2O akan dipecah menjadi O2 yang nantinya akan keluar dalam bentuk oksigen, dan ion H+ plus 2 elektron akan masuk untuk menutupi kekurangan dari terlepasnya elektron ke atas. Nah, elektron yang terlepas akan ditangkap oleh aseptor primer, kemudian akan menuruni rantai transport elektron ya, akan menuruni, ini turun, akan menuruni melewati PEKI. Ini adalah plastoquinon, protein yang mengandung lipid, molekul lipid. Ini PEKI, menuruni PEKI plastoquinon, terus kemudian turun kembali ke kompleks sitokrom. Nah, ketika dalam perjalanan turunnya elektron ini, sebagian besar energinya akan terlepas membentuk ATP. Di sini dihasilkan ATP. Kemudian elektron kembali akan turun, ditangkap oleh PC, plastosianin. Plastosianin ini merupakan protein yang mengandung tembaga ya. PC, plastosianin, dan akhirnya akan ditangkap untuk mengisi kekosongan elektron yang terlepas ya. Jadi fotosistem 2, fotosistem 1. Ini juga ada cahaya matahari ditangkap, elektron terlepas ke atas sehingga di sini kosong. Untuk melengkapinya ditutupi dari elektron yang dibawa oleh plastosianin. Nah, kemudian elektron yang sudah naik ke atas dari fotosistem 1 sama akan ditangkap oleh aseptor primer, kemudian akan dibawa oleh FD. FD itu adalah ferretoksin. Ferretoksin akan membawa elektron, kemudian diantar ke NADP reduktase. Ini adalah enzim. Nah, enzim NADP ini nanti akan mengubah senyawa NADP plus menjadi senyawa NADPH. Nah, proses keseluruhan ini namanya fotofosforilasi non siklik ya. Keseluruhannya ini adalah fotofosforilasi non siklik. Nah, Pak, terus kemudian tadi ada fotofosforilasi siklik. Nah, terus di mana terjadinya? Nah, untuk fotofosforilasi siklik itu terjadi prosesnya hanya di fotosistem 1 ya. Jadi dari fotosistem 1, cahaya matahari ditangkap oleh fotosistem 1, elektron naik ke atas. Dia tahapannya bukan ke kanan, bukan melanjutkan sampai ke FD, tetapi dia tahapannya langsung dari aseptor primer akan ditangkap turun ke bawah ke kompleks sitokrom. Jadi saya ulangi ya, untuk fotofosforilasi siklik, ketika cahaya matahari ditangkap oleh fotosistem 1, elektron yang naik ke atas diterima oleh aseptor primer akan turun bukan ke FD tetapi ke kompleks sitokrom. Nah, ketika turun ke kompleks sitokrom dihasilkanlah ATP, kemudian turun ke bawah ke PC dan kembali lagi. Jadi untuk fotofosforilasi siklik tahapannya hanya berlangsung
di sini. Dari fotosistem 1 berputarnya di sini. Berputarnya di sini. Jadi hanya sekitaran sini saja. Ini siklik. Ya, jadi dari fotosistem 1 naik ke atas, turun ke kompleks sitokrom, diterima oleh Pg plastosianin kembali. Maka dari itu pada fotofosforilasi siklik itu hanya dihasilkan ATP, sedangkan untuk non siklik itu dihasilkan selain ATP juga dihasilkan NADPH plus oksigen yang keluar yang dimanfaatkan oleh kita ya untuk beraktivitas. Ya, kita menikmati oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan dari proses ini. Ya, jadi reaksi fotofosforilasi non siklik ini keseluruhannya ini adalah non siklik, tetapi kalau siklik itu hanya sini saja. Satu, ada aseptor primer, turun ke bawah kompleks sitokrom, diterima oleh Pg plastosianin dan kembali. Itu tahapan dari reaksi terang. Nah, dan proses fotosintesis kan berlangsung melalui dua reaksi terang dan reaksi gelap. Jadi kalau hanya baru berlangsung reaksi terang itu belum namanya belum fotosintesis, karena harus juga mengalami reaksi gelap. Karena apa? Di sini belum dihasilkan glukosa itu. Ya, jadi proses fotosintesis harus melalui dua reaksi terang dan gelap. Sedangkan reaksi gelap itu sendiri baru akan berproses dengan menggunakan bahan yang dihasilkan oleh reaksi terang. Kita lihat. Nah, kesimpulan dari reaksi terang yang sudah saya jelaskan tadi, bahan utamanya yang dibutuhkan ada klorofil. Klorofil ini akan membentuk fotosistem, yaitu kumpulan antara klorofil A dan klorofil B, membentuk fotosistem 1 dan fotosistem 2. Terus kemudian ada air digunakan untuk pemecahan air yang nantinya elektronnya digunakan untuk melengkapi elektron yang lepas, ya, untuk melengkapi elektron yang lepas. Dan energinya di sini digunakan cahaya matahari. Hasil akhir dari reaksi terang ada ATP, kemudian senyawa NADPH dan oksigen. Oksigen ini dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup, sedangkan untuk ATP dan NADPH ini akan melanjutkan ke reaksi gelap, karena bahan utama dari reaksi gelap nanti ada ATP, NADPH plus karbon dioksida. Ya, ini ATP dan NADPH digunakan untuk menjalankan reaksi gelap fotosintesis yang nanti akan terjadi di stroma. Ini terkait reaksi terang. Sekarang kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan dari reaksi gelap. Ada 4 tahapan dalam reaksi gelap, ya. Tahapan yang pertama adalah fiksasi CO2. Namanya fiksasi artinya pengikatan. Karbon dioksida yang ada di atmosfer akan diikat oleh senyawa RuBP, ribulosa bifosfat, dengan bantuan yaitu enzimnya adalah Rubisco. Rubisco adalah protein enzim yang paling banyak terdapat di dalam kloroplas. Jadi CO2 di atmosfer akan ditangkap oleh senyawa RuBP, ribulosa bifosfat, dengan bantuannya enzim Rubisco. Nah, ketika CO2 sudah diikat, nanti masuk ke proses berikutnya, yaitu reduksi senyawa PGA, yaitu asam fosfoglycerat, menjadi senyawa PGAL dengan bantuan senyawa NADPH, ya. Jadi senyawa NADPH yang tadi dihasilkan di reaksi gelap
akan digunakan di proses kedua ini dalam reduksi senyawa PGA menjadi pegal, yaitu kepanjangan dari fosfoglyceraldehyde ya. Reduksi senyawa PGA dengan bantuan senyawa NADPH menjadi pegal fosfoglyceraldehyde. Nah, kemudian ke tahapan berikutnya, regenerasi pegal menjadi RUBP kembali, dan nanti terakhir ada sintesis glukosa. Tahapan reaksi gelap ini nama lainnya juga disebut namanya siklus Calvin. Makanya kenapa ada tahapan regenerasi pegal menjadi RUBP, supaya nanti akan berlangsung kembali ya. RUBP bisa mengikat CO2 yang ada di atmosfer dengan bantuan enzim Rubiskol, dan tahapannya itu akan terulang berputar ya, seperti siklus itu. Kita lihat bersama untuk tahapan dari reaksi gelap itu sendiri ya. Ini reaksi gelap atau nama lainnya siklus Calvin. Input ya, yang masuk CO2 di atmosfer ditangkap oleh ribulosa bifosfat dengan bantuan Rubiskol membentuk senyawa namanya fosfogliserat. Fosfogliserat diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat dengan membutuhkan ATP, digunakan ATP. Nah, ATP kan sudah dihasilkan di reaksi terang tadi. Nah, nanti dari 1,3-bifosfogliserat akan mengalami reduksi menjadi fosfogliseratdehyde dengan bantuan senyawa NADPH. Di sini NADPH digunakan, satu molekulnya akan keluar membentuk glukosa, 5 molekul sisanya dibentuk kembali untuk membentuk ribulosa bifosfat. Jadi tahapan dari siklus Calvin secara sederhananya adalah seperti gambaran di sini. CO2 diikat ya, karbon diikat oleh ribulosa bifosfat dengan bantuan enzim Rubiskol membentuk fosfogliserat. Nah, fosfogliserat ini nanti akan direduksi dengan bantuan senyawa NADPH membentuk senyawa fosfogliseraldehyde. Satu molekul fosfogliseraldehyde akan keluar membentuk glukosa, sisanya 5-nya akan dibentuk kembali membentuk ribulosa bifosfat. Jadi hasil akhir dari reaksi gelap ini ya nanti akan menghasilkan glukosa gitu. Ya, inilah sampai tahapan ini proses fotosintesis dinyatakan selesai. Ya, kesimpulan dari reaksi gelap, bahan utama yang digunakan ada karbon dioksida, ada ATP, dan ada senyawa NADPH. Hasil akhirnya adalah glukosa, tempat terjadinya di stroma. Itu anabolisme pada proses fotosintesis. Sekarang kita masuk ke kemosintesis ya. Kalau pada fotosintesis bantuan energinya berupa cahaya, sedangkan pada kemosintesis energi yang digunakan ini dari senyawa kimia. Nah, energi diperoleh dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang diperoleh dari lingkungannya. Contohnya nanti ada nitrogen, sulfur, dan besi. Dalam proses kemosintesis yang melakukan ini adalah organisme tingkat rendah. Contohnya ada bakteri. Jadi kemosintesis itu merupakan proses penyusunan bahan organik yang menggunakan sumber energi dengan cara pengoksidasian atau pemecahan senyawa kimia. Energinya berupa apa? Ya ini contohnya ada nitrogen, sulfur, besi. Ini digunakan oleh bakteri untuk pembentukan senyawa organik. Nah, contoh organisme bakteri yang melakukan proses kemosintesis. Di sini ada bakteri belerang.
ini berperan dalam pembentukan sulfat ya. Jadi sulfur oleh bakteri Beggiatoa dan Thiobacillus akan diubah menjadi sulfat. Terus kemudian ada bakteri nitrifikasi. Di sini contohnya ada Nitrosomonas atau Nitrosococcus dan Nitrobacter. Nitrosomonas dan Nitrosococcus ini merupakan bakteri nitrit yang mengubah amoniak menjadi nitrit, sedangkan bakteri Nitrobacter ini mengubah nitrit menjadi nitrat. Reaksi yang kalian lihat di bawah ini merupakan rumus kimia dari pengubahan amoniak menjadi nitrit ya. Amoniak menjadi nitrit, NH3 dengan bantuan O2 diubah oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus membentuk nitrit dan dihasilkan nitrit, terus H2O dan energi. Ini merupakan proses atau pembentukan senyawa organik oleh bakteri ya. Setelah kalian melihat tadi proses fotosintesis yang melalui dua reaksi terang dan reaksi gelap, terus kemudian kemosintesis yang melakukannya adalah bakteri. Ini adalah perbandingan antara fotosintesis dengan kemosintesis. Dari sumber energi yang digunakan jelas berbeda. Kalau pada fotosintesis energinya berupa cahaya, sedangkan kemosintesis energinya berupa zat kimia. Pelakunya organisme berklorofil ya, organisme berklorofil. Tidak hanya tumbuhan, hewan pun ada, contohnya seperti alga ya, alga protista milik tumbuhan itu juga memiliki klorofil. Intinya organisme yang memiliki klorofil itu bisa melakukan fotosintesis, karena syarat dalam melakukan proses fotosintesis yaitu tadi harus memiliki klorofil ya. Terus kemudian bahan dasarnya apa? Di sini digunakan CO2 karena untuk melalui proses reaksi gelap, dan air digunakan dalam pemecahan di reaksi terang. Sedangkan kemosintesis ya berupa glukosa, nitrat, sulfat, dan fosfat. Hasilnya terbentuk karbohidrat, sedangkan kemosintesis akan terbentuk karbohidrat dan senyawa lain. Senyawa lainnya ya bisa sulfat dan sebagainya. Tempat berlangsungnya di kloroplas yang dalam kemosintesis pigmen, tetapi semacam pigmen ya, semacam klorofil. Ini perbandingan antara fotosintesis dengan kemosintesis. Jika masih ada kebingungan tentang materi yang saya jelaskan pada hari ini, silakan bisa ditanyakan langsung di kolom komentar di bawah dari video ini. Akan dengan senang hati saya jelaskan, dengan senang hati akan saya jawab dan jelaskan. Intinya saya mencoba membuat penjelasan sesederhana mungkin supaya kalian bisa memahami materi hari ini ya. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan selalu, dan jangan lupa selalu berdoa supaya pandemi ini juga bisa segera berakhir dan kita bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran tatap muka di sekolah. Selamat pagi, terima kasih, Tuhan memberkati.